Saya Pandu Dwi Putranto dengan nomor induk mahasiswa 2507 222 0031. Nama saya Via Damayanti Agustin dengan NIM 2507 222 0011. Halo semuanya, nama saya Bagas Muhammad Bramar Safardani dengan nomor NIM 2507 222 0012. Saya adalah mahasiswa postgraduate LSPR Batch 22 dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas non tesis kami berjudul Development of Marketing Communication Strategy for Granada Halal Tourism as Lifestyle Experience to Non-Muslim. Latar belakang penelitian ini didorong dari adanya kebutuhan pelaku usaha. Pada konteks ini adalah Granada Tour akan kebutuhan penetrasi jasa halal tourism pada segmentasi pasar non-muslim. Sebelum menggali lebih dalam, ada baiknya kita melihat industri ini secara lebih luas. Halal tourism sendiri merupakan bagian dari sebuah konsep yang lebih besar, atau yang kita ketahui sebagai halal ekosistem. Melihat penelitian dari Krishna dan Yusuf 2023, halal ekosistem mengacu pada hubungan antara regulasi, produk, dan service yang sesuai prinsip Islam pada berbagai sektor industri. Berikutnya, wisata halal yang menjadi turunan dari halal ekosistem merujuk pada jenis pariwisata yang dijalankan dengan prinsip Islam, tetapi tetap terbuka untuk semua kalangan. Penelitian ini akan berfokus kepada Granada Tour yang akan menjadi objek penelitian. Granada sendiri telah aktif memberikan layanan haji, umroh, dan wisata halal pada tingkat domestik maupun internasional. Pendekatan kami terhadap penelitian ini tentu saja harus disupport oleh data yang relevan dan opportunity yang muncul di pasar secara makroekonomi. Jika kita melihat data potensi pasar, halal tourism yang notabene diarahkan kepada pasar muslim memiliki potensi yang besar. Jumlah penduduk muslim secara global mencapai 25% dari total populasi. Angka tersebut memang angka yang besar. Namun jika kita melihat populasi masyarakat non-muslim, jumlahnya mencapai 75%. Dari data populasi tersebut, dapat kita lihat banyaknya jumlah pasar yang bisa kita guide untuk ekspansi halal tourism kepada masyarakat non-muslim. Lalu, jika kita melihat dari sisi tourism secara besar, halal tourism memiliki pangsa yang besar dan meningkat. Walaupun tergolong sebagai sektor industri yang niche, halal tourism terus mengalami eskalasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data interim dari Dinar Standard pada tahun 2023, terpantau eskalasi market share halal tourism yang terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Market share dari halal tourism itu sendiri terhitung sebesar 12,5% dari keseluruhan industri pariwisata. Jumlah perjalanan halal tourism setiap tahunnya yang tercatat oleh Crescent Rating dan dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan secara terus-menerus. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut terjadi pada tahun 2022 dengan dorongan seperti transformasi digital pada sektor pariwisata dan kebutuhan yang tinggi untuk halal tourism. 2022 menjadi tahun pemulihan yang baik. Dari penjabaran data-data sebelumnya, kami memutuskan untuk merumuskan problem formulation menjadi 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana Granada Tour dapat mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan inovatif untuk menarik wisatawan non-muslim. Yang kedua, apa saja motivasi, tujuan, dan persepsi yang mempengaruhi keputusan wisatawan non-muslim terhadap wisata halal. Dan yang ketiga, dengan mempertimbangkan perkembangan wisata halal secara global dan regional, bagaimana analisis terhadap dinamika tersebut dapat memformulasikan peluang konkret. Dengan tujuan penelitian yaitu merancang strategi komunikasi pemasaran yang berlandaskan pada perilaku konsumen dan komunikasi lintas budaya dengan tujuan meningkatkan relevansi pesan serta mengoptimalkan saluran distribusi informasi. Saya akan menjelaskan bagian literatur review dari penelitian ini yang terbagi dalam 5 aspek dengan total 10 kajian literatur. Aspek tersebut meliputi halal ekosistem, halal tourism, lifestyle experience, marketing communication, dan non-muslim perspektif. Jurnal 1 dan 2 akan membahas jurnal halal ekosistem yang dimana masing-masing jurnal terfokus pada hal yang berbeda. Pembahasan pertama menyoroti peran ekosistem halal sebagai fondasi utama bagi berbagai sektor industri berbasis syariah. Literaturnya menjelaskan bahwa ekosistem ini mencakup regulasi sistem sertifikasi serta rantai pasok yang halal dan terpercaya. Kajian berikutnya membahas ruang lingkup dan aktor dalam ekosistem halal. Di sini ditekankan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, produsen, konsumen, dan lembaga pendukung dalam menjaga keberlanjutan sistem. Literatur halal tourism yang kedua berfokus pada pendekatan komunikasi untuk memperkenalkan halal tourism ke wisatawan non-muslim. Komunikasi digital, edukatif, dan inklusif menjadi kunci agar pesan yang disampaikan tidak terkesan eksklusif. Lanjut ke literatur pertama mengenai lifestyle experience. Di dalam literatur ini dijelaskan bahwa halal tourism dapat diposisikan sebagai pilihan hidup modern, selaras dengan tren global seperti wellness travel dan ethical tourism. Kajian lifestyle experience selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian wisatawan non-muslim masih belum familiar dengan konsep halal tourism. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mampu menjembatani kesenjangan pemahaman. Aspek kajian literatur review selanjutnya merupakan literatur mengenai marketing communication yang menekankan pentingnya pengalaman positif dalam membangun loyalitas.
kepuasan wisatawan, dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Terbukti menjadi faktor penting dalam keputusan kunjungan ulang. Literatur selanjutnya membandingkan berbagai media promosi dan menemukan bahwa pendekatan berbasis hubungan seperti PR dan sponsorship lebih berdampak dibanding iklan biasa, terutama dalam konteks halal tourism. Kajian berikutnya menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi non-muslim terhadap halal turis, seperti kebersihan, kenyamanan, layanan, dan keterbukaan budaya. Literatur terakhir menunjukkan bahwa wisatawan non-muslim merespon positif produk halal, terutama kuliner dan situs budaya, ketika dikemas secara menarik dan disampaikan dengan narasi yang inklusif. Seluruh kajian ini menjadi dasar teoritis dalam membangun strategi komunikasi yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga relevan dan sensitif secara budaya, khususnya untuk memasarkan halal tourism kepada audiens non-muslim. Sebagai penelitian yang bertujuan untuk membentuk metode komunikasi untuk menjembatani batasan antar budaya dengan hasil praktik pemasaran yang konkret, applicable, dan komprehensif, kami menggunakan Integrated Marketing Communication atau IMC sebagai pendekatan strategis yang menyatukan berbagai bentuk komunikasi pemasaran. IMC merupakan umbrella konsep yang akan kami gunakan untuk menciptakan metode pemasaran dari penelitian ini yang terpecah menjadi 8, mulai dari penggalian data dari narasumber profesional dan calon konsumen, analisis dan pembentukan metode serta penerapan yang dapat dilakukan oleh objek penelitian kami, yaitu Granada, dalam upaya mereka melakukan ekspansi produk ke pasar baru. Dalam pengaplikasian IMC pada penelitian kami juga menggunakan teori pendukung sebagai basis metode analisis, perencanaan, dan pengimplementasian strategi pemasaran kami. Tahap penelitian kami akan mulai dari pengambilan data pasar yang menggunakan framework antara lain PESTEL Analysis yang merupakan kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment sebagai analisis eksternal dari lingkungan pendukung. Segmentation, targeting, dan positioning merupakan teori yang memungkinkan kami untuk mengerucuti target konsumen spesifik serta membuat pandangan perusahaan yang diinginkan. Perceptual mapping merupakan analisis posisi Granada sebagai penyedia halal tourism dibanding kompetitor di kelasnya yang memiliki produk serupa. Tujuannya untuk menggali lebih dalam untuk menemukan adanya gap in the market. Ketika pengambilan dan analisis selesai, kami akan lanjut proses pembentukan awal metode komunikasi pemasaran menggunakan customer journey untuk memetakan flow atau proses yang dialami oleh konsumen dari titik interaksi awal hingga akhir. Lalu ada hierarchy of effect, meneliti respon konsumen terhadap sebuah iklan atau kampanye pemasaran. SOR framework menggunakan singkatan dari stimulus, organism, dan response. SOR framework mengacu kepada pendekatan psikologis. Model ini berbicara perihal stimulus yang dapat mempengaruhi organisme yang kemudian menghasilkan respons. Setelah proses pembentukan strategi tahap awal selesai, kami akan menerapkan CHAT teori yang merupakan mnemonik dari Communication Accommodation Theory. CHAT teori akan memberikan kami gambaran mengenai metode adaptif dalam interaksi verbal dan non-verbal lintas budaya. Setelah metode strategi tersebut telah dibentuk, maka kami akan membentuk perencanaan, target, dan implementasi. Untuk menentukan langkah strategi secara garis besar, kami akan menggunakan Ansoff Matrix yang merupakan strategi kami untuk mengembangkan strategi berdasarkan pasar dan produk yang baru dan lama. Dari strategi tersebut, untuk merancang target yang terukur, kami akan menggunakan SMART Objective yang merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Time-bound. Berikut merupakan daftar pustaka dari data pendukung dan literatur yang ada di dalam konten kami. Sekian dari presentasi kami, dan terima kasih telah menyaksikan.